Assalamualaikum adik-adik sekalian, calon-calon mahasiswa UI. Kita bahas soal-soal yang setipe Madas Simak UI. Yuk, yuk. Saya yakin kalian sudah mencobanya di rumah dan video ini untuk mencocokkan. Ya, kita mulai dari nomor satu. Ini persamaan eksponen biasa. Jangan takut. Ini 8 pangkat 63. Kalau kita pecah nih ya supaya ini 8 pangkat 2M dikali 8 tentu. Oke. Sama dengan 8 pangkat 2M, setuju semua? Dikali 8 pangkat min 1 atau 1/8 ditambah 63. Nah, apa yang kepikiran? Ini sama-sama punya 8 pangkat N, 8 pangkat 2M, ini 8 buah, ini 1/8 buah. Setuju nggak? Ini 8 pangkat 2M, pikirnya koefisien atau pengalinya ini kita kurang aja nih, pindah ke kiri. Nah, gitu ya. Kepikiran? Iya dong. Jadi tulisan 8 pangkat 2M-nya hanya sekali tulis. 8 dikurang 1/8. 64 dikurang 1 kan 63. Wah, ada titik terang. 8 pangkat 2M dikali 63/8 sama dengan 63. Oke, berarti 8 pangkat M-nya harus sama dengan 8. Ya. 8 pangkat 2M harus sama dengan 8. Berarti 8 pangkat 1. Berarti M-nya setengah. Perjuangan dilanjutkan untuk ngerasionalin penyebut. Ya. Ini berarti 1/1 kurang akar dari setengah, 1/akar 2. Jawaban ini, cuman belum ada di PG-nya ya nggak apa-apa. Seperti biasa, kalau ada penyebut akar-akaran, kita kali sekawan nggak? Nah, kita kali sekawan, kita kali 1 dalam bentuk 1 tambah 1/2, 1 tambah 1/2. Nyebutnya jadi berapa ini? 1 dikurang setengah. Setuju semua? Atasnya 1 ditambah 1/2. 1 dikurang setengah itu setengah. Setengah itu 2. Berarti 2 dikali pembilang ini. Berarti 2 ditambah 2 dibagi akar 2. Oke. 2 dibagi akar 2 sudah refleks ya. Akar 2. Jadi jawabannya 2 ditambah akar 2 atau jawaban yang C. Mudah? Mudah ya. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 2, logaritma. Sifat-sifat logaritma semua sudah dikuasai ya. Yang ditanya C log A. Diketahui ada 2 kalimat, 1 ini, 2 ini. Kalau kalimat yang ditanya C log A berarti kita cari biar C sama A, C-nya dalam A atau A-nya dalam C. Ya. Misalnya nih, C-nya itu adalah A berpangkat. Misalnya apakah 7 misalnya loh, belum tentu benar ya. Nah, berarti ini kan tinggal 1/7 nanti jawabannya. Tentu nggak ada kan kakak bilang misalkan. Atau lebih mudah A-nya dibikin. C-nya tetap C, A-nya itu adalah C pangkat 5. Dan hasilnya jadi 5 gitu. Jadi bikin supaya A dalam C atau C dalam A. Itu strategi ujungnya ya. Nah, sekarang untuk mencapai strategi itu, lihat dari log-log yang diketahui harus kita apakan nih. Biar C dalam A atau A dalam C. Kalau A dalam B mah sudah ada ini. A dalam B ini nih. Definisi logaritma ya. B pangkat apa nih? B pangkat 4, 3/4 dong ya. Sama dengan A. Itu kan sifat log. Bilangan pokok dipangkatin hasil log adalah numerus ya. Ini baru hubungan B dengan A. Yang kita butuhkan hubungan B sama C. Oke, kalimat yang pertama nih yang panjang. 2 log A kuadrat. Sifat sudah tahu kan, pengali bisa masuk ke numerus jadi pangkat. Dikurang log B.
sama dengan log C. Tujuan mencari hubungan A dengan C. Hubungan A dan B udah ada. Nah, berarti ini jadi log A kuadrat dibagi B. A kuadrat dibagi B sama dengan log C. Oh, sedikit lagi dapat nih hubungan antara C dengan A. Ya. Nah, berarti ini kita bisa ganti ini B-nya sama dengan apa? A pangkat 4/3 sifat eksponen kan? Jadi ini si huruf B kita ganti A pangkat 4/3. Berarti ini A pangkat 2 dibagi A pangkat 4/3, tapi ya udah B doang ya. 4/3 aja nggak diapa-apain ya. 4/3 itu sama dengan C. Jadi C yang kita A-in ya. Jadi C itu sama dengan A pangkat berapa? 2 dikurang 4/3. 2 itu 6/3. 6/3 dikurang 4/3, 2/3. Oke, berarti pertanyaan final C log A, yang kita tahu C di-A-in. Ya, huruf C diganti dalam A. Jadi diganti dalam H, C itu adalah A pangkat 2/3. Log A pangkat 1. Jadi hasilnya 1 dibagi 2/3 atau 3/2 atau 1/2 yang B. Sorry, yang D. Mudah semua? Udah, yuk nomor berikutnya. Nomor 3. Oh, fungsi kuadrat, adik-adik sekalian. Fungsi kuadrat mempunyai titik puncak 0, berarti titik puncaknya sekaligus sebagai titik potong sumbu Y. Ya. Kalau 0, tuh pasti 0, C. Berarti huruf C-nya ini sudah pasti 4. Oke? Huruf C sudah pasti 4. Nah, kemudian, sebuah parabola yang puncaknya pas di sumbu Y, jadi ini sumbu Y, parabola tuh puncaknya di 0, jadi titik potong sumbu Y sama dengan puncak berhimpit. Itu pasti B-nya 0. Pernah dapat begitu? Kalau B-nya tidak 0, parabolanya tuh condong kiri atau condong kanan. Ya. Simetrinya berat kiri atau berat kanan. Kalau A dan B sama tanda gimana, kalau A dan B beda tanda gimana, dipelajari lagi. Oke? Sedangkan kalau B-nya tepat 0, sumbu simetri tepat pada puncak. Nah, saya nggak tahu itu, tetap bisa ngerjain soal. Ya tetap, karena kan puncak itu absisnya min B per 2. Min B per 2A sama dengan 0. Huruf A itu, koefisien X kuadrat, nggak bakalan 0. Berarti min B per 2 sama dengan 0, ya B-nya 0. C, B-nya 0. Jadi jawabannya 4 tambah 0 dikurang A. Nah, tinggal cari A-nya. Ya. Nah, ini A-nya bentuknya nggak ada kepastian bilangan. Kenapa? Data semua udah dipakai, 4 udah kepake. Ini 0 udah kepake untuk menunjukkan B-nya 0. Tapi dari gambar aja ya, sebuah parabola yang titik puncaknya di 0,4. Tapi memotong sumbu X di 2 titik. Nah ini, tulisan ini dari tadi belum kita baca. Ya. Kalau nggak ada kata-kata memotong sumbu X di 2 titik, gambarnya bisa 2 kemungkinan. Bisa begini, bisa begini. Puncaknya di 0,4. Kalau memotong sumbu X di 2 titik, berarti kemungkinan ini nggak ada. Yang ini doang. Berarti A-nya tidak mungkin positif. A-nya harus negatif. Karena pasti terbuka ke bawah. Jadi jawaban dari C tambah B kurang A adalah 4 ditambah 0 dikurang bilangan negatif yang belum diketahui, tapi pasti negatif. Berarti 4 tambah 0 tambah bilangan positif. Ya. A itu nggak mungkin 0, berarti nilai segini ini nggak mungkin tepat 4. Mesti di atas 4. Tepat 4 nggak mungkin. Ya. Berarti jawaban yang mungkin adalah E. Mudah adik-adik sekalian? Mudah ya. Lanjut nomor berikutnya.
jumlah dari dua bilangan real negatif, X tambah dan 2Y, ya jadi tambah kan jumlah. Tidak lebih kecil itu artinya lebih besar sama dengan, ya. Berarti X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Nah, kalimat 1 dari tulisan ini. Nah, tulisan yang kedua, jika Y tambah 5, ya, di sini deh. Y tambah 5 tidak lebih besar, lebih kecil sama dengan dari 2X. Karena dua bilangan real tak negatif, dua-duanya baik X maupun Y lebih dari 0 atau lebih besar sama dengan 0 alias di kuadran 1. Berarti ini kalau mau lebih rapi, 2X kurang Y lebih besar sama dengan 5. Oke, pertanyaannya nilai minimum dari 4X tambah 5Y. Ini mah program linier biasa. Ya. Bikin sumbu X, bikin sumbu Y, gambar deh. Garis 1 ini setuju, titik potong sumbu X-nya 10,0, titik potong sumbu Y-nya 0,5. Bisa kan dari mana? Bisa. Ini 10 ya. 10,0. Kalau Y-nya 0, X-nya 10. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Ini garis 1. Ini kalau mau nyari daerah penyelesaian, kalau koefisien X-nya positif, lebih besar itu daerah penyelesaiannya ke arah kanan. Ya, kalau lebih kecil, daerah penyelesaiannya ke arah ke kiri. Makanya usahakan samaan linier dua variabelnya koefisien X-nya positif, sehingga bisa pakai itu. Lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri, asalkan koefisien X-nya positif. Nah ini, lebih baik Y-nya yang pindah ke kanan daripada 2X yang pindah ke kiri, supaya koefisien X-nya positif. Ini lebih besar berarti arah kanan juga daerah penyelesaiannya, cuman belum bisa gambar ya. Titik potong sumbu X-nya 2,5 di sini. Titik potong sumbu Y min 5 di sini, ya dengan jaraknya hampir sama. Ini min 5, ini 2,5. Berarti gambarnya ya begini. Ke arah kanan juga. Ke arah kanan juga daerah penyelesaiannya, berarti daerahnya yang ini. Tentu daerah yang terbuka, berarti tidak ada nilai maksimum dari sebuah fungsi sasaran XY begini ya. Adanya nilai minimum yang kita uji aja dengan 10,0 dengan titik potong ini. Ada yang bisa nyari titik potongnya dengan cepat? Bisa lah ya. Kalau ini kakak kali 2, supaya gampang eliminasi, 4X kurang 2Y lebih besar sama dengan 10 ya. 4, 2, 10. Oke. Kalau kakak tambah 5X 20, X-nya 4 dong. Setuju? Kalau X-nya 4, 8 supaya jadi 5 dikurang 3. Berarti titik potongnya 4,3. Oke. Mencari penyelesaian dari 2 SPLDV bisa eliminasi, bisa dengan matriks. Maka biasanya kalau angkanya bulat, eliminasi. Kalau angkanya udah main pecahan-pecahan, pakai matriks gitu ya. Untuk menyelesaikan SPLDV. Ini masukin berapa tadi? 4X tambah 5Y. Yang ini dapatnya 40, yang ini dapatnya 16 ditambah 15 ya. 31. Lebih kecil 31 dong. Jawabannya di. Oke. Kalau ditanya maksimum jangan bilang 40 ya, tapi tidak ada karena ini daerahnya terbuka. 40 ini bukan maksimum, tapi 31 ini nilai minimum. Oke? Oke. Nomor berikutnya. Nomor 5. Wah, sistem persamaan linier berapa variabel tuh? A, B, C, D. Ada 4 ya, 4 variabel. Wah, gawat nih. Tapi kok persamaan cuma 3? Berarti kalau disuruh cari A, B, C, D masing-masing nggak bakalan cukup. Ya, udah ada teorinya tuh, nggak bakalan bisa tahu A, B, C, D masing-masing. Tapi soal nanya A tambah B tambah C tambah D. Memungkinkan, asalkan
Di soal emang udah disetting sedemikian rupa supaya kita bisa mencapai A tambah B tambah C tambah D memanfaatkan apa yang ada. Berarti kalau bertiga ini dijumlah, harus kelipatan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Cuma dalam hati dulu. Kalau dijumlah langsung tanpa diapa-apain, ini 7A. Tapi cuma 5B. 6C, 5D. Berarti nggak 1 banding 1 banding 1 banding 1. Berarti kita main-mainin nih. Persamaan 1 dikali berapa, persamaan 2 kali berapa, persamaan 3 dikali berapa. Supaya kalau dijumlah atau dikurang, koefisiennya seragam semua. Seragam tuh nggak harus 1, semua 5, semua 4, semua 7 boleh. Yang penting koefisiennya seragam. Ayo cari akal. Gimana? Coba. Kalau B-nya, kalau yang ada 5. Kalau C-nya. Nah dulu. Ide lebih mudah muncul kalau koefisiennya udah lebih sederhana. Jadi ini kayak gini. 6, 2 ini kan masih bisa sederhanain. Kita tulis saja 3A tambah B. Berarti ini otomatis 2018 dong ya. 2018. Ya, belum pasti, tapi nanti idenya gampang dicari kalau ini udah angkanya kecil-kecil ya. Ini 6C3D. Coba ini kalau 3A 4A. A sama 3A 4A. B sama 3B 4B. D-nya masih 5. D-nya masih nggak punya teman kan, C sendirian. Enak nih. Biar jadi koefisien berapapun fleksibel, nggak punya teman yang lain kan. Berarti andai ini 1 sama 2 kakak tambah nih, baru dapat 4A ya, ditambah 4B kan elemen Rubik ya. Sebelum semua sisi sama, kita samain beberapa sisi dulu ya. Ini 4A tambah 4B. Tapi ada unsur 2D-nya gitu. Ada unsur 2D-nya. Ini kalau dijumlahin 6.000 berapa? Ini kakak ngerjainnya juga barengan dengan video ini ya. Jadi nyari-nyari juga ya. 8, 12, 4, 5, 52. 6.052. Sih kalau kakak salah ya. 18 sama 3452 bener kan? 12 ya 52. 6.052. Kita pengen supaya koefisien sama. Ini 4A udah 4B. Ibarat tadi ya ibarat main Rubik ini udah ada yang jadi gitu ya. Ini 3D supaya jadi 4D kan butuh 2D. Nah, 3D ini biar jadi 2D itu dibagi 3 lalu dikali 2 kan? Di 2/3. Kan? Nah, berarti ini kalau dikali 2/3 juga 6 4C kan? 4C. Jadi ini kali 2/3, semua dikali 2/3 ya. 12 bagi 3 4. Oke. Bagi 3 ya 2D. Oke. Ya ini bagi 2/3 ya. Bagi 3 dulu, bagi 3 berapa sih? Bagi 3 1054 bagi 3 berapa? 54 bagi 3 itu 18 ya. 18 bagi 3. Ya, 1018 kalau bagi 3. Tapi langsung dikali 2, 2036. Jadi ini 2036. Tuh kan? 4A, 4B, 4C, 4D ya. Emang sih ini nyari-nyari seru soal kayak gini emang. Ini 8.088. Berarti bagi 4, 40, 2022 ya. Jawabannya C ya. Mudah, banyak berlatih lagi ya. Oke, nomor 6. Tapi harus cepat ya ngerjain nomor 5 ya. Nomor 6, oh ini
kayak yang program linear tadi, tinggal bikin persamaan garis, lalu apa namanya, eliminasi aja. Persamaan garis sudah tahu bukan? Kalau garis itu melalui titik 0, P dan Q, 0, persamaannya Px tambah Qy sama dengan Pq, ya. Itu udah lazim, udah umum, ya. Berarti ini ada garis 1, ada garis 2. Garis 1 coba pecahan, nggak apa-apa, siapa takut. Cuman tulisannya jelas nggak? Jelas ya, ini 3 per, oh, oke juga nggak jelas, sebentar. Nggak mungkin 3 per 3 ya, 3 per 5, 3 per 5. 3 per 5x ditambah ini 3 per 2y sama dengan 9 per 10. Atau kalau dikali 10 biar cakep. Di kanan kali 10, 30 bagi 5, 6. 30 bagi 2, 15. 90 bagi 9, bagi 10, 9. 90 bagi 10, 9. Dan ini persamaan 1, tinggal eliminasi dengan persamaan 2. Persamaan 2 min setengah X. Oke, terlihat. Ditambah sepertiga Y sama dengan min 1/6. Kalau dikali 6, min 3X tambah 2Y sama dengan min 1. Setuju? Setuju. Udah eliminasi. Nah, cuman gini, Kakak ngelihat eliminasinya ini akan melibatkan bilangan yang nggak bulat. Dari mana tebak ayo? Ya lihat pilihan ganda ya. Kalau lihat pilihan gandanya nih pasti eliminasi seru. Nah, Kakak punya kebiasaan kalau udah tahu clue-nya bahwa titik potongnya akan pecahan jelek, mendingan pakai matriks aja. Ini nih matrisnya min 3x tambah 2y berarti koefisiennya min 3 sama 2, ini 6 sama 15. Dikali xy sama dengan yang disebut duluan kan yang min 32, berarti yang min 1 nih yang di atas. Ini 9 yang bawah. Ini boleh nggak terbalik? 9 di atas, min 1 di bawah? Boleh, asalkan 6, 15 di atas, min 32 di bawah. Tapi ini tetap xy ya. Oke, ini kalau kita kali nih, min 3x tambah 2y sama dengan min 1, itu kan sesuai. Ini 6x tambah 15y 9 kan sesuai ya. Nah, terus gimana kalau pakai matriks begini? Kalau ini tukeran tempat ya. Jadi min 1 sama 9 di sini, ini xy di sini. Ini tinggal determinan. Determinan inverse. Inverse itu 15 sama min 3 tukar tempat. Ini 2 sama 6 diinversin. Diminin ya. Oh, angkanya masih gede, ya nggak apa-apa. Ini bisa disederhanain ini ya. Oh, udah telanjuran ya. Tapi hasilnya harus sama, walaupun ini nggak disederhanain. Ini 6, 15, 9 bisa bagi 3 ya. Nah, mau disederhanain ini dihapus atau dengan yang jelas diterusin hasilnya sama, cuma nanti disederhanain lagi atas bawah pekahannya. Menurut kakak lebih efektif berhitungnya mundur aja dulu deh. Ini nih bagian sininya bagi 3, 2, bagi 3, 5, bagi 3, 3. Nah, gitu. Yang tadi kalau diterusin tetap ya, cuman tujuan kita biar hitungannya enak, jadi tetap nggak enak karena determinannya nanti angkanya gede itu tadi ya. Ulang-ulang tadi, min 3, 2, 2, 5, xy, min 1 sama 3. Ya. Kalau mau dibalik xy di sini, sedangkan min 1, 3 di sini, ini harus inverse. Seper min 15 kurang 4. Ya. Seper min 15 kurang 4. Ini 5 sama min 3 tukar 4. 2-nya dikasih min.
Berarti min 19, ini min 5, min 6, min 11. Nah, langsung X-nya itu min 11 per min 19. 11 per 19. Udah ketahuan jawabannya B. Yang lain enggak kan? Nah, sedangkan untuk Y-nya nih, 2, min 2 kali min 1 kan 2. 2 kurang 9 itu min 7. Min 7 per min 19, 7 per 19 yang B. Lebih mudah daripada eliminasi kalau dilihat pilihan gandanya yang pecahan. Ya. Nomor 7. Wah, program linier lagi. Tetap semangat. Banyak amat. Oh, coba baca soal pelan-pelan dan lihat, jangan panik. Oh, cuman gitu doang. Apanya kayak cuma gitu doang. Iya, coba. Di kakak aja tadi sama switch halaman lihat apa nih? Oh, enggak, gini doang. Kita bukan suruh eliminasi, nyari titik potong, bukan loh. Enggak, enggak serem itu. Ini ABC berturut-turut menatakan banyak pasangan bilangan bulat XY yang memenuhi. Berarti ibaratnya nih, kalau kita ngerjain di kertas berpetak ya, di kertas berpetak gitu, misalnya ada sumbu X, ada sumbu Y, ini ada daerah gitu. A, B, C ini maksudnya banyaknya yang tepat di bulat koma bulat, 1,1, 1,2, 1,0. Jadi titik yang tepat di kotak-kotaknya, ya, bulat koma bulat gitu ya. Ada berapa buah? Ya, ini berarti setiap Romawi ini kita bikinnya masing-masing. Sebelumnya coba analisa. Semuanya main di kuadran 1 kan? Kalau gitu kita main di kuadran 1 doang. Siapin sumbu koordinatnya yang kuadran 1 doang aja. Nggak usah jauh-jauh. Satu nih, ini 1. X tambah Y kurang dari 3. Berarti 3,0 dan 0,3 dengan arah ke kiri. Sudah kan tadi ya? Semua koefisien X positif yang ada di soal ini. Berarti langsung lebih kecil kiri, lebih besar kanan. Gitu ya. Ini lebih kecil semua malah. Ya. Berarti kiri semua ini ya. Ini 2 bagi 2, 1. Ini tadi 3 ya? 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. Ini 3. Ini 1, 2. Ini 1. Ini dua-duanya ke kiri ya. Kalau dua-duanya ke kiri, berarti dikoreksi dong garis yang sebelah sana tuh. Nggak kepake dong arsiran yang ini doang. Kurang gede ya. Udah gedein. Ya. Tuh. Yang ini 0,3 sama 3,0 kan menyapu ya, menswap ke kiri. Ini juga berarti daerah penyelesaian yang ini. Nah, banyaknya titik bulat koma bulat ada berapa buah? Gampang. Ada berapa buah coba? 0,0, 1,0, 0,2 sama 0,1. 1,1 udah pasti di luar kan? Yakin 1,1. Ini kan ini 1,0, 1,1 di atas sini dong. Berarti A sama dengan 4. Karena ada 4 buah titiknya. Bisa semua? Bisa. Titik lain. Ke kotak samaan lain. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Begitu. Kiri semua kok. Ya, kita udah lihat dari awal soalnya ini lebih kecil semua. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, ini banyaknya titik bulatnya B.
Ini jangan-jangan kita nggak perlu tahu sampai detail berapa buah nih, kalau A, B, C-nya kontras. A, B, C-nya itu apa sih namanya? Jumlahnya, banyaknya dotnya itu kontras gitu, beda jauh. Tapi kalau beda tipis ya harus dicari sampai detail. Yakin nih 1,1 masih masuk? Yakin. Caranya gampang. Caranya kalau kita masukin 1,1 ini benar kan 5 lebih kecil dari 6. 1,2 udah pasti di luar. Ya. 2,1 juga. Ini bulat koma bulat nggak? Ini tidak bulat koma bulat. Ini kalau dieliminasi ini 5x tambah 5y 12. Ya. 5x tambah 5y 12, x tambah y 6. Oh enggak. Titik ini enggak bulat koma bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada B-nya 6 buah. Atau 6 udah dipastikan. Lebih satu enggak? Enggak. Satu. Karena di sini udah enggak bulat, sini udah enggak bulat, ke sini udah enggak bulat. Karena bulat yang di sebelah sini cuma memungkinkan 2,2 sama 1,1. Ini kan 0,0, 1,1, 2,2. 2,2 di sini kan. Udah nggak akan bulat koma bulat di titik potong walaupun kita nggak usah eliminasi ya. Jadi B-nya adalah 6 ya. Sekarang berarti A sama B itu udah gedean B. Ini masih mungkin. Ini salah. Ini salah. Tinggal A, B, E. Tinggal C-nya terbesar, tengah, atau kecil. C-nya terbesar, tengah, atau kecil. Jadi tinggal A, B, E. Nah, sekarang C. X tambah Y lebih kecil dari 3. Jadi inilah 3, 3. 6 bagi 3 itu 2, 6 bagi 2 itu 3, berarti begini juga. Dua-duanya lebih kecil. Dua-duanya ke kiri, berarti mainnya yang ini. Ya, ini udah nggak kepake. Kalau begitu, bulat koma bulat, ada berapa buah? Coba cek. 0,0. Ini tadi berapa sih? 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Ini 2. Berarti masih ada 1 di sini. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emang di daerah yang di sini ya nggak ada. Nah, nggak yakin, gampang. Misalnya kita duga 1,1 dulu. Pertama dugaan dulu 1,1. Ceknya gimana? Masukin ke sini benar nggak? 1 tambah 1 lebih kecil dari 3. Benar. 3 tambah 2 lebih kecil dari 6. Benar. Berarti 1,1 masuk ke sini benar dua-duanya. Berarti masuk di sini. Kalau misalnya 2,1 benarnya cuma salah satu doang, yang satu lagi salah. Berarti nggak masuk 2,1. Berarti C-nya 7. Berarti C itu paling besar. Berarti jawabannya yang A. Mudah? Udah. Yuk, sekarang nomor 8. Sekelompok data yang terdiri dari bilangan bulat positif, ya, bilangan asli berarti. Apa katanya? Rata-rata median sama, yaitu 3. Dan modusnya tidak ada. Oh, ini 15, astagfirullah. Amat. Sebentar. Itu kakak salah pencet. Nah, 4 buah bilangan merupakan suku berurutan barisan aritmetika. Wah, 4 buah ya. Hasil kali 2 suku tengahnya adalah 135. Hasil kali kedua suku here-nya adalah 63. Jumlah kedua suku tengah tersebut. Jeng. Barisan aritmetika. Tapi ini ceritanya dalam benak nih, mikirnya cepat ya, bukannya lama. Ini ceritanya kakak simulasi jadi kalian ya, lagi simak soal. Wah, barisan aritmetika 4 buah. 1, 2, 3, 4.
ngomongnya hasil kali kedua suku tengah sama hasil kali, ini sama ini mau dikali, ini sama ini mau dikali. Kalau geometri mah enak, tapi ini kan aritmetika. Uh, Genap buah lagi bukan ganjil. Ada yang punya ide? Perkaliannya biar cakep gimana? Kita bikin supaya bentuknya selisih 2 kuadrat yang kayak gini. Kalau ini X kurang Y, ini X tambah Y gitu. Jadi kan kalau dikalikan X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kalau begitu, kakak punya ide. Gimana kalau suku ketiganya kakak misalin X ditambah setengah B. Kalau suku ketiganya, keduanya X dikurang setengah B. Berarti kan jaraknya beda. Suku sananya lagi X tambah 3/2B. Suku ininya lagi X dikurang 3/2B. Apa idenya ke situ? Biar simetris gitu. Oke? Andai ganjil buah nih, andai ganjil buah, misalnya 5 buah. Andai lo ya di soal lain. Tengahnya kakak misalin X. Kanannya lagi X tambah B, kirinya lagi X kurang B. Kanannya lagi X tambah 2B, kirinya lagi X kurang 2B, dan seterusnya. Kalau ganjil buah, ada tengahnya. Nah, ini kan genap buah. Oke? Oke. Berarti ini kalau dikali, jadi X kuadrat dikurang 1/4 B kuadrat. 63. Ya? Nah, yang jauh nih dikali, X kuadrat dikurang 9/4 B kuadrat. Salah, terbalik. Hasil kali dua suku tengahnya 163. 63 yang ini 135. Nah, gitu. Tinggal kita kurangin aja ya. Kita kurangin X kuadrat udah sama nih. Min 1/4, min 9/4. Jadi 8/4 dong, jadi 2B kuadrat. Setuju? Jadi kurangin biasa kan, 5 kurang 32, 13 kurang 6, 7. Berarti B-nya plus minus 6. B kuadratnya 36. Berarti setengah B-nya itu 3. Tinggal nyari X ke salah satu. Atau perlu, X-nya perlu nggak? Jumlah kedua suku tengah tersebut. Jumlah kedua suku tengah tersebut berarti X dikurang setengah B ditambah X ditambah setengah B. Oh, perlu X-nya. Aduh. B-nya justru yang nggak perlu. Tapi kita nggak bisa nyari X kalau nggak tahu B. Ya. Berarti yang ditanya 2X ya. Yang ditanya 2X adik-adik sekalian. Dari B-nya 6 atau min 6, kita bisa masuk ke sini. Atau ke sini juga boleh. 36 kan, baik B-nya 6 maupun min 6, ini 36 nih. 36. 36, oh di sini aja deh. 36 dibagi 4, 9. Setuju? 9 ini kan tandanya kurang, pindah ke kanan jadi tambah. 135 ditambah 9, 144. Berarti X kuadratnya adalah 144. Benar? Berarti X-nya 12 atau min 12. Yang ditanya 2X, 24 atau min 24. Jadi jawabannya C. Mudah? Udah ya. Lanjut. Masih semangat. Limit pelajaran kesukaan kalian. Limit prinsip dasarnya adalah masukin dulu aja. Jika hasilnya bentuk tertentu atau bahasa gaulnya bentuk terlarang ya, bahasa resminya bentuk tertentu ya, itu boleh baru dipikirin pakai cara apa. Masuk salah satunya hospital atau turunan atau ATBTM, atas turunin, bawah turunin, masukin ya. Kalau turunan gak mempan bisa uraian, bisa kali sekawan, bisa macam-macam deh ya.
Yang jelas sebelum cara-cara itu kita cek dulu apakah bentuk tertentu kalau dimasukin A kurang A 0, akar A kurang A 0, 0 per 0. 0 per 0 itu salah satu bentuk tertentu. Berarti boleh. Ide pertama pakai turunan dulu. Jika sulit baru pikirin yang lain. Apakah lebih enak pakai turunan? Sama sih, ada yang tergantung kalian kepikirannya. Kalau kakak ngelihat nih bentuk atas bawah ini, yang bawah ini kalau diurai mengandung yang atas. Berarti justru pakai turunan tetap boleh, tapi kayaknya lebih enak diurai. Tahu A kurang X kalau diurai? Akar A kurang akar X kali akar A tambah akar X. Nah, ini satu kan? Jadi tinggal 2 dibagi akar A tambah akar A. Tambah akar A. Jadi 2 dibagi 2 akar A alias seperakar A. Seperakar A itu apa ada tulisannya? Udah. Kalau mau lebih rasional, apa yang dianjurkan kan bentuk bentuknya rasional. Seper A akar A juga benar ya. Jadi kalau ada tulisan kayak gini juga benar. Karena tersedia seper akar A, ya udah beres ya. Oke? Oke, kita ke nomor 10. Semangat. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5 dalam sebuah kesempatan. Dilakukan 5 kali. Peluang penjaga menahan 3 kali tendangan. Menahan itu berarti suksesnya ya. Nah, ini menahan. Ini pelajaran apa nih kalau kelas 12 apa kelas 11 yang judulnya statistik inferensia peluang binomial. Bisa hafalan rumus, bisa nalar juga karena rumusnya rumus yang masuk akal ya. Rumus yang nalarnya dapat. Kita asumsikan ini nih, kita nggak terlalu tahu pelajaran sekolah yang formalnya, tapi tahu dasar-dasar peluang tetap ya. Berarti dari 5 kali tendangan, peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan. Kalau menahan ini kakak namain sukses ya. Jadi peluang suksesnya adalah 3/5. Berarti peluang gagalnya 2/5 dong, setuju? Berarti salah satu kemungkinan cerita dari cerita ini adalah sukses 3 kali, sukses, gagal, gagal. Ya, ya. Jadi tahan, bobol, gitu ya. Berarti peluang tahan, peluang tahan, peluang tahan, peluang bobol, peluang bobol. Berarti segitu deh ya, hitungnya ntar belakangan. 3 pangkat 3, hitung juga, iya deh tanggung. 2 pangkat 2, 5 pangkat 5, oke? Segini. Jawabannya ini, bukan. Itu kan kalau sukses, gagal. Padahal menyusun huruf SSSGG sampai GGSSS, pernah dengar kayak gimana? 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Atau kombinasi kalau mau lebih formalnya lagi ya. Jadi 5 faktorial kali 3 faktorial, 2 faktorial adalah cara banyaknya skenario SGSG ini. Skenario pertama sukses, gagal. Skenario terakhir gagal, sukses. Nah, di antara pertama dan terakhir tuh ada segini peristiwa yang mungkin. Ada berapa tuh lengkapnya? 5 kali 4, 3 faktorial dicoret, ada 10. Atau manual aja coba. 10 urutan SSSGG. Ya. Berarti dikali 10 lagi. Berarti jawaban finalnya 10 atau 5 kali 2 kali 9 kali 4 kali 5 pangkat 1, 5 pangkat 4. Enggak nih 5 pangkat 5-nya. Biar 5 bagi 5, 1.
Berarti penyebutnya 625, 5555. Bilangnya 18 dikali 4, 9 kali 8 atau 72. Atau coba 9, oh nggak ada. Di mana salahnya? Suksesnya 3/5. 3, 3, 3. Sorry, ini bukan 9. Ini 27. Berarti kali 3 lagi ya. Ini 27 ya. Berarti yang tadi kakak hitung tambah kaliin 3 lagi. Tadi terakhir kakak hitung lupa. Ya udah hitung biasa deh. Ini 18 kali 12 aja udah. 18 kali 12. 36, 18, 6, 1, 2. 216 per 625. Untung nggak ada pembilang 72 ya. Kalau ada kakak khilaf ya. 3 pangkat 3 masa 9 ya. Cuma 3 kali 3 ya. Teliti dong kak. Oh iya deh maaf ya. Oke, nomor 11. Nah ini yang tadi kelewatan ya. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 56. Berarti jumlah datanya 56 dikali N. Ya, setuju? 56 kali N itu adalah jumlah datanya. Jumlah data ngerti kan? Semua datanya ditambahin gitu. Terdapat bilangan yang sebenarnya 44. Jadi gini, ini ada 56N bilang. Terus ada yang keluar nih, ada yang out keluar. Siapa? 44 atau 53? Yang sebenarnya 54, tapi terbaca 53. Berarti yang 53 dihapus, yang masuk 44. Gitu ya. Banyaknya bilangan dalam kelompok tersebut ada berapa? Ya berarti yang nanyain ya. Berarti ini setelah dikoreksi rata-rata yang benar 55. Berarti 55 itu adalah jumlah data akhir dibagi N kurang 1 tambah 1. Ya dibagi N juga. Maksudnya apa? Dikurang 1 ditambah 1. Yang keluar tuh 53, yang masuk 44. Ini 44 kali 1 kan 44 satu buah, 55, 53 satu buah. 53 out keluar, 44 masuk. Berarti 56N dikurang berapa tuh? Min 53 tambah 4, 9 ya. Dikurang 9. Sama dengan 55N nih kalau dikali silang. Berarti N-nya 9. Jadi jawabannya mudah ya. Yuk, nomor 12. Nah, ini. Nomor 12 ini mohon mungkin di soalnya lupa di ketik kata terpendek ya. Karena kalau nggak ada kata terpendek artinya dibebaskan sedemikian rupa ya. Walaupun nggak boleh melewati jalur yang sama, tapi boleh zigzag begitu. Ini ratusan besarnya ya. Kalau pilihan gandanya segini itu berarti ada berapa cara dan semua cara itu adalah yang efektif, nggak ada yang lebih ringkas dari itu gitu ya. Sebelumnya kalau kalian sudah waktu persiapan SNBT dulu sering dengar soal nah nih kayak gini nih. Nah, ini adalah soal yang pernah kakak upload. Ini yang lebih susah nih soal SNBT ya. Tahun ini ya, jadi dari apa namanya? Dari yang suka ada di sosial media kita bikin soal baru dan ide dari situ ya. Jadi banyaknya jalur pendek ya. Jalur pendek itu artinya kalau start dari bawah finishnya di atas hanya boleh ke kanan sama ke atas. Kalau finish startnya dari atas finishnya di bawah hanya boleh ke kanan dan ke bawah gitu ya. Bahkan ada yang titik yang haruskan, titik yang nggak dibolehin ya. Silakan dipelajari di video ini. Bisa di scan, bisa di kanan atas yang hitam ini nanti ada link ya. Oke, kalau kalian udah kuasai ini, ya mudah ini ya. Kenapa? Ini supaya terpendek kalau start dari atas
Dan ini hanya boleh ke kanan sama ke bawah. Sebab kalau ke kiri sama ke atas, ya, udah di lantai bawah, ke atas lagi, maka nggak jadi terpendek. Ya. Menuju titik ini dari A itu satu cara. Iya, satu cara. Ya. Sini dua cara, dari sini maupun dari sini. Sini satu, ini semua satu cara, yaitu hanya terusan dari sini, nggak bakalan bisa dari bawah. Sedangkan ke sini, ya kan, dari sini dua, dari atas satu, dari sini tiga, ini 4, 5, terus saja 7, 8, 9, 10. Berarti jawabannya 10 cara. Logikanya dari mana? Ya, silakan di ini lagi. Kakak jelasin dari awal logikanya gimana ya video ini. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Nomor 13. Ada fx fungsi linier sederhana, tapi koefisien x maupun konstantanya belum tahu. Ada gx yang merupakan variasi dari fx yang diapa-apain. Berarti akan jadi fungsi kuadrat nih, ada fx yang dikuadratin sih ya. Ada clue, f0 sama dengan g aksen 0 sama dengan 1. Berarti dari f0 sama dengan 1 dulu. Dari f0 sama dengan 1, dengan cepat kita pastikan si fx-nya adalah x tambah 1. Jadi huruf I-nya tuh min 1. Ya, huruf I-nya tuh min 1. Huruf E yang belum. Sekarang turunan dari fungsi yang di dalamnya ada fungsi juga, ada yang bisa nggak? Bisa. 2-nya turun, 2 dikali F isinya X kurang 1, pangkat 1. Ya, turun berkurang 1. Terus dikali turunan dalamnya. Nah, turunan dalamnya F aksen isinya X min 1. Jangan lupa dikali 1. Kali 1 maksudnya turunan dari isi kurung ini. Andai isi kurung ini X kuadrat kurang 1 dikali 2X ini. Ya. Jadi turunan dari suku ini udah beres. Turunan dari suku ini adalah F aksen X. Oke. Tim soal G aksen 0 juga 1. G aksen 0 itu adalah ini bukan aksen ya, ini pangkat 1 ya, karena 2 kurang 1. 2 kurung F min 1, setuju? Dikali F aksen min 1. Kurung tutup, ditambah F aksen 0. F aksen itu konstan. Ya. F aksen itu nilainya selalu P, berapapun X-nya. Karena fungsi linier turunannya konstan. Ya. Koefisien X jadi turunan. Berarti F aksen berapapun itu P. Soal bilang G aksen 0 adalah 1. Sedangkan F min 1, F min 1 itu bisa masuk ke Fx ini. Min P tambah 1. Min P tambah 1. Ini F min 1. Dikali ya. F aksen berapapun itu adalah P. Ditambah F aksen 0 juga P. Huruf P sebentar lagi dapat nih. Ya. Ayo biar rapi, biar rapi. Ini kalau diurai min P kuadrat. Ketemu 2, min 2P kuadrat. Ini P kali 1P ketemu 2 lagi. Jadi plus 2P. Oke? Nah, tapi plus P lagi, ini terlepas dari 2 ini ya. Jadi 2P plus P lagi jadi plus 3P. Sama dengan 1. Berarti P-nya 2 kemungkinan ini. Coba. E 2P kuadrat min 3P
plus 1 sama dengan 0. Kita faktorin 2P sama P. 1, 1, min, min. P-nya bisa setengah, P-nya bisa 1. Nggak ada batasan apa-apa ya? Oke. Kalau gitu, kalau P-nya kita anggap 1 dulu, ya, kita anggap 1 dulu. Jika ada pernyataan yang benar, udah pasti benar. Kalau ada pernyataan yang salah, kita harus andaikan P-nya setengah, gitu ya. Karena P ini hubungannya atau ya, P boleh setengah, boleh 1, gitu ya. Kita gunakan P-nya 1 dulu. Kalau P-nya 1, berarti Fx sama dengan X tambah 1. Sedangkan Gx sama dengan masukin ke sini nih. Susah? Enggak. Fx kurang 1 itu X doang. Berarti jadi X kuadrat. Iya. F isinya X kurang 1, berarti kan X kurang 1 berarti X kuadrat untuk bagian yang ini. Ditambah Fx berarti ditambah X tambah 1. Oke? Jadi Gx adalah X kuadrat tambah X tambah 1. Udah. Kalau F dan G ada, cek kebenaran 1, 2, 3, 4 dengan acuan. Jika benar, itu pasti benar. Jika salah, ditandai dulu. Nanti kita harus uji dengan kalau P-nya setengah. Ya, yang bagian yang salah. Kalau masih salah juga, baru dia salah. Ya. Nah, sekarang F aksen 0 itu P. F0 adalah 1. Padahal 1 itu nilai P, bukan? Iya. Berarti 1 benar. Ya. F aksen 0 kan P. F0 1. Nah, 1 dengan P kan nilainya sama. Nah, F aksen X adalah 1. Benar, F aksen X adalah P kan 1. Benar. B aksen X itu yang ketiga nih sekarang. B aksen X itu 2X tambah 1. 2X tambah 1. Berarti cek 3 nih. 2Fx berarti 2 kurung X tambah 1 dikurang 1. Ini kan 2X tambah 2 kurang 1. Berarti 2X tambah 1. 2X tambah 1 senilai nggak dengan X yang kalau diturunin? Ya, berarti 3 juga benar. Aksen 0 itu adalah 2X tambah 1 yang dimasukin 0 berarti 1. G0 dimasukin 0 1 juga. 1 sama 0 benar. Berarti jawabannya E dengan menggunakan P yang bernilai 1 ya. Jadi benar semua. Yuk kita ke nomor 14. Wah, A dan B adalah konstanta real. Jika persamaan ini memiliki akar-akar real kembar, maka ini akan jadi persamaan. Oke, kita coba dulu ya. Syarat supaya akar-akar real kembar itu D sama dengan 0 kan? Sudah tahu semua. Berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Coba B kuadratnya. 4A kuadrat ditambah 4AB ditambah B kuadrat. Yuk, itu baru bagian posisi B dikuadratin. Dikurang 4A-nya alhamdulillah 1. Koefisien X kuadrat 1. B-nya emang panjang nih. 2A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang B ditambah setengah sama dengan 0. Apakah kita bisa tahu A dan B-nya? Secara umum, persamaan cuma satu buah, huruf yang tidak diketahui ada 2. Ada B, ada A. Secara umum ya, kalau misalnya tidak disetting sedemikian rupa komposisi koefisiennya, pangkatnya ya, nggak cukup. Nggak bisa dieliminasi atau substitusi. Tapi secara khusus, jika koefisien masing-masingnya
bentuk suku-sukunya, pangkat-pangkatnya sudah sedemikian sehingga satu persamaan cukup untuk menyelesaikan sebuah persamaan. Walaupun variabel ada dua. Contoh-contoh ini di luar soal ya. Ada soal begini, sin X di luar soal ya, ditambah cos Y sama dengan 1,7. Apakah X dan Y-nya unik? Enggak. Bisa macam-macam. Bisa yang ini 1, yang ini 0,7. Bisa yang ini 0,9, ini 1,8. Kemungkinan banyak banget. Tapi kalau sin X tambah cos Y sama dengan 2. Walaupun ada 2 huruf, mestilah ini 1, ini 1. Nggak akan ada yang lain. Padahal huruf ada 2, X sama Y. Tapi satu persamaan cukup untuk membuat suku ini 1, ini suku ini 1. Kenapa? Karena nilai sin dan nilai cos paling gede 1, paling kecil min 1. Berarti supaya dia tambah dia jadi 2, hanya memungkinkan kalau 1 sama 1. Ini contoh ya, atau ide berpikirnya. Atau begini, misalnya di sini ada X kurang 3Y kuadrat, ya, tambah harga mutlak X min Y tambah 5, sama dengan 3 misalnya. Wah, ini kurang, nggak bakalan bisa dapat dicari, mesti ada temennya. Tapi kalau sama dengan 0, cukup, bisa. Walaupun ada 2 huruf. Kenapa? Karena ini kan tambah. Kalau ini kurang nggak bisa ya. Kalau ini tambah. Padahal ini suku yang non-negatif. Paling kecil 0, paling gede nggak ada. Nggak bakalan negatif. Karena kurung kuadrat. Ini juga non-negatif. Non-negatif ditambah non-negatif, dipaksakan biar 0, hanya mungkin kalau 0 tambah 0. Nggak ada kemungkinan lain. Berarti ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, eliminasi dapat X sama Y. Nah, itu ya. Tapi kan khas, nggak umum gitu ya, khusus. Ini juga bisa tahu A sama B-nya kalau memang udah di set sedemikian rupa. Kita cek gitu. 4A kuadrat dikurang 8A kuadrat berarti min 4A kuadrat. Wow. B kuadrat dikurang 3B kuadrat. Dikurang 4B kuadrat. Min 3B kuadrat. Waduh, koefisiennya beda. Tambah 4AB. Tetap semangat. Ditambah 4B. Dikurang 2 sama dengan 0. Atau mau kita kali min 1 dulu. Kalau kita kali min 1 ini 4A kuadrat. 4A kuadrat. Ini jadi kurang 4AB dong ya. Kan kali min 1. Andai kakak mengincar ini 2A kuadrat. Ini kakak mengincar ini. Ini kan kalau kiri dikuadratin kan jadi 4A kuadrat. Kalau tengahnya jadi min 4AB, ini cukup kurang B doang nggak? Ini kan kalau diurai 4A kuadrat dikurang 4AB, tapi ujungnya ditambah B kuadrat ya. Padahal ini plus 3B kuadrat kalau dikali min 1 ya. Berarti masih ada tambah 2B kuadrat lagi dong. Supaya jadi 3B kuadrat. Nah, bagian sini nih udah sama dengan ini. Oke, berarti ini 2B kuadrat dikurang 4 ditambah kan dikali min 1 jadi dikurang 4B, dikurang 4 dikurang, ya benar dikurang 2. Oh gini deh. Tuh ya, dikurang 4B. Ini kan jadi ditambah 2 ya karena kali min 1. Ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Ini 2 B min 1 kuadrat nggak? Ini tambah loh. Dan pengen jadi 0. Sebuah bilangan yang minimal 0 nggak bakalan negatif. Sebuah bilangan yang minimal 0 nggak bakalan negatif. Jumlah hasilnya 0. Hanya mungkin benar kalimat ini kalau suku ini 0. Berarti B-nya harus 1. Suku ini 0 juga. Berarti B harus 2A. Berarti A-nya setengah. Nah, berarti penyelesaiannya A-nya setengah, B-nya 1. Beres. Mudah? Mudah. Oretannya dikit ya.
Iya, TV mikirnya ya. Oke, kalau gitu tinggal cek apakah pernyataan ini memenuhi. Kalau apa pilihannya nggak langsung nanya A sama B. Kalau pilihannya nanya A sama B, itu bisa langsung huruf A dan huruf B-nya disubstitusi ke soal, lalu dicari mana yang D-nya 0. Makanya dibikin kayak gini. Ini coba setengah kali 2, kali 4, 2, 2 tambah 1, 3. Benar. 1 tambah 1, 2. Benar. 4 kali setengah 2 kurang 1, 1 benar. 2 kali setengah 1 kurang 1 benar. Jadi jawabannya E. Oke? Oke. Lanjut, nomor terakhir. Semangat semua, semangat. Ya. Nomor 15. Sekelompok data yang terdiri dari bilangan bulat positif. Nggak disebutin berapa buah. Rata-rata sama dengan median. Sama dengan 3, modusnya tidak ada, berarti beda semua. Beda semua, atau semua banyaknya sama, semua frekuensinya sama. Nilai jangkauan yang mungkin. Pilihan gandanya kecil-kecil. Coba, ini bisa ganjil buah, bisa genap buah ya. Sekarang kalau ganjil buah, median 3. Sebuah ganjil buah, median 3. Sedangkan ini harus bilangan bulat positif. Jadi 0 juga nggak boleh. Di sebelah kiri cuma boleh 1 atau 2. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Dan modus harus nggak boleh ada. Berarti nggak boleh 3. Kalau ini 2, ini harus membuat 6-nya dong. Karena kan supaya rata-ratanya 3, jumlahan yang ini harus 2 kali 3. Sedang ini kalau ini jangkauannya adalah 2. Berarti 2 itu mungkin, ya, 2 itu mungkin. Yang mungkin, berarti selama ada sampel kemungkinan yang ada di PG, langsung kita checklist aja. Gitu ya. Enggak, yang kalau belum ya bukan berarti salah, belum aja ya. Seandainya ini 1, supaya jadi 6, ini harus 5. Jangkauan 4, berarti 4 juga mungkin. Yang jadi masalah, ini posisi 4 sama 2 begini lagi ya. Jadi, ini 3 mungkin apa enggak nih ya? 1 mungkin apa enggak nih? Sekarang, supaya 3 sama 1 mungkin, begini deh. Ini 3. Kalau di sini A tambah 1, padahal ini sama ini harus bulat, positif. Mesti berapa? A sama A tambah 1 kan bilangan yang berurutan. A sama A tambah 1 bilangan yang berurutan. Tetangga langsung. Padahal nggak boleh punya modus. Nggak boleh punya modus, berarti nggak boleh 3 nih. Ini nggak boleh 3. Ya, kalau ini berarti nggak bakalan ada ini langsung berurutan tapi dipisahin sama 3 gitu ya. Berarti ini nggak mungkin. 1 nggak mungkin. Jangkauannya terlalu mepet gitu ya. Tinggal 2. Ya, ini maksudnya si 2, si 3. Mungkin nggak? Jreng, ayo gimana? 3 ya. 3 itu berarti nambahnya harus ganjil. Kalau ini udah semua kemungkinan kalau tiga bilangan ya. Kalau kalau 5 bilangan tetap aja jangkauannya 4 juga ya. Rata-rata 6 nih kalau kayak gini. Sekarang supaya jangkauannya 3, kalau ini udah semua kemungkinan yang ganjil buah. Nggak ada kemungkinan lain. Sekarang kalau genap buah supaya mediannya 3, itu tengahnya harus kalau sama-sama 3, kan tengahnya 3 tuh. Kalau genap buah
dan dia nggak harus punya modus. Berarti ini tetap punya modus kalau tiga semua juga. Kalau ini satu sama lima, dua, dua tiga lima, dua tiga empat, satu tiga lima, satu dua empat lima, nggak ada kemungkinan lain ya. Kalau kalau yang genap buah kan yang tiga itu dua sama empat nih. Dua sama empat juga jangkauannya dua. Kalau misalnya ini ada satu, ini lima, ini juga jangkauannya empat. Itu udah semua kemungkinan. Jadi, bisa bisa ini, bisa ini, bisa ini bisa dua empat doang, bisa satu dua empat lima. Jangkauannya cuma bisa empat sama dua. Oke, itu berarti jawabannya satu sama tiga yang B. Gak yakin semua kemungkinan kita udah urai, tidak ada yang jangkauannya tiga. Oke, jadi satu tiga itu ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Tetap semangat dan ini follow Instagram Nalar Kuantitatif ya. Semoga sukses, simak UI-nya, tetap semangat dan assalamualaikum.